Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Sahabat SBS yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur malam hari ini kita kembali berjumpa lagi di malam yang luar biasa ini. Sepanjang hari Tuhan sudah sertai kita. Mari kita mau bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Siapkan hatimu, kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Naikkan syukurmu, kita ada hari ini karena kemurahan-Nya. Mungkin banyak hari-hari belakangan ini ke depan yang membuat saudara khawatir. Tapi percayalah, Tuhan akan menyertai-Mu. Makasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Oh Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Oh, oh. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidupku. Engkau luar biasa, tiada yang seperti-Mu. Kami bawa pujian dan hormat, oh hanya bagi-Mu. Hanya untuk-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat
melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kami bawa hati kami Tuhan. Mari umat Tuhan angkat pujian ini dari hatimu, dari Allah. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima darimu Tuhan. Yes Lord. Pengorbananmu yang mulia jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Yes Lord. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Haleluya, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, oh, Yesusku yang terbaik, haleluya, yang terindah di dalam hidupku hanya Yesus. Kau segalanya, haleluya. Oh, oh. Kami puji Engkau Tuhan, kami muliakan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Makasih Tuhan, Kau ku sembah Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Yes Lord.
Kami bersyukur Tuhan punya Roh Kudus. Engkau ada dalam setiap jalan hidup kami, yang menuntun kami untuk lebih lagi Tuhan, lebih dekat lagi padamu. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying for more and more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Ya, shalom Bapak Ibu, sahabat SBS yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Kita jumpa lagi Rabu 22 Maret 2023. Nah, saudara, hari ini tentu hari libur ya. Saudara berada di rumah atau mungkin saudara sedang berada di tempat untuk berlibur bersama keluarga. Nah, apa kabar hari ini, saudara? Tentu saya berharap, saya percaya saudara semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan beristirahat di malam hari ini, sejenak kita kembali datang di hadirat Tuhan. Kita mau membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya. Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami muliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapan-Mu, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang telah mengantar kehidupan kami sampai pada hari ini. Di hari Rabu 22 Maret 2023. Sebelum kami akan beristirahat malam hari ini, kami akan membaca, kami merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami, Roh Kudus kiranya akan menyingkapkan segala rahasia kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita membaca bagian Alkitab, saudara siapkan Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya memberikan informasi dulu tentang perjalanan ke Israel ya. Itu akan berlangsung pada tanggal 29 Oktober sampai 9 November 2023. 12 hari bersama saya
menggali akar kekristenan. Kita akan mengunjungi Mesir, lalu kita masuk Yerusalem, kita masuk Israel, dan nanti kita akan keluar dari Yordania, dan kita masih ada kunjungan Petra di Jordania, dan juga ada Gunung Nebo, tempat Musa melihat atau diperlihatkan oleh Tuhan mengenai tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Kita tahu Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Nah, jadi catat akan berlangsung pada tanggal 29 Oktober hingga 9 November. Bapak Ibu yang berminat untuk melakukan ziarah ke tanah perjanjian, menggali akar kekristenan, silakan daftarkan dirimu di nomor-nomor yang tertera, baik itu di flyer atau di brosur, maupun juga di kolom deskripsi ada nomor yang bisa Bapak Ibu hubungi. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Lukas pasal 8 pada ayat 22. Dikatakan begini, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Ada dua hal yang saudara harus catat di sini, yang saudara perhatikan di sini, bahwa Yesus berada bersama dengan para murid dalam sebuah perahu. Jadi murid-murid ada dalam satu perahu bersama dengan Yesus. Tidak dikatakan Yesus ada di perahu yang lain dan murid-murid ada di perahu yang lain. Tapi Yesus dan para murid berada dalam satu perahu yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, dikatakan marilah kita bertolak ke seberang danau. Berarti Yesus yang mengajak mereka itu melakukan perjalanan ke seberang danau. Saudara, kalau Yesus berkata marilah kita bertolak, berarti Yesus mengajak. Dan mereka merespon secara baik. Artinya mereka mengikuti ajakan Yesus Kristus. Dua hal itu saja. Mereka mengikuti Yesus karena Yesus yang mengajak. Dan mereka berada dalam satu perahu bersama dengan Yesus. Apakah ketika berada bersama dengan Yesus dalam sebuah perahu dan mereka telah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, mengikuti ajakan Yesus, apakah kemudian mereka bebas dari persoalan, tantangan dan kesulitan hidup ini? Saudara, mari kita baca ayat selanjutnya, ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Sekonyong-konyong ini bicara bahwa persoalan itu datang dengan tiba-tiba. Iya kan? Kalau saudara lihat di Matius pasal 8 itu sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Jadi masalah datang dengan tiba-tiba. Lalu
mereka berhadapan dengan ancaman kebinasaan. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Jadi mereka berada dalam bahaya. Ayat 24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru, guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayatnya yang ke-25, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Saudara, saya kira kita semua pernah mengalami yang namanya badai kehidupan. Amin. Mungkin keadaan finansial yang tidak stabil, kehilangan pekerjaan, mungkin juga salah satu anggota keluarga mengalami sakit, mungkin mengalami kecelakaan, atau hal-hal yang tidak terduga lainnya, yang datang dengan tiba-tiba, sekonyong-konyong. Saudara, tentunya tidak ada satu orang pun yang berharap akan datangnya badai. Betul? Namun terkadang hal itu tidak terelakkan. Mengapa? Sebab datangnya pun sekonyong-konyong alias tiba-tiba. Semuanya itu tak terelakkan. Kenapa? Karena kita masih ada di planet yang bernama bumi. Kalau saudara mau hidup tanpa tantangan, tanpa badai kehidupan, tanpa pergumulan, maka hanya ada satu kalimat pendek dari saya, silakan check out dari bumi. Sebab di Ayub pasal 7 ayat 1 di sana dikatakan, Ayub pasal 7 pada ayat yang pertama, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Saudara ada di mana? Saudara ada di mana? Saudara ada di mana? Di bumi harus bergumul. Bergumul identik dengan badai kehidupan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, atau hal-hal yang lain. Nah, saudara, pertanyaannya adalah mengapa Tuhan seakan membiarkan badai terjadi? Ya kan? Lalu bagaimana seharusnya sikap dan iman kita dalam menghadapinya? Perhatikan apa yang kita baca tadi. Di sana ada Yesus, ada murid-muridnya, dan juga ada badai. Ada Yesus, ada murid-muridnya yang kala itu berada bersama Yesus dalam sebuah perahu yang sama.
ada Yesus yang mengajak mereka untuk menyeberang atau pergi ke seberang danau itu. Iya kan? Saudara, saya mau katakan begini bahwa hadirnya badai bukan berarti Tuhan tidak peduli. Danau Galilea atau juga disebut dengan Danau Genesaret atau juga dengan Danau Tiberias atau juga dengan Danau Kineret. Jadi ada 4 nama tetapi 1 danau. Jadi 1 danau dengan 4 nama. Biasa dengan disebut dengan Danau Galilea atau Laut Galilea, Danau Tiberias, Danau Kineret, atau Danau Genesaret. Adalah sebuah danau berair tawar, itu berukuran kurang lebih 21 kilometer pada sisi terpanjangnya dan 13 kilometer pada sisi terlebarnya. Saudara, danau ini terkenal dengan badainya yang cukup hebat. Yang sering datang dengan tiba-tiba. Sering datang sekonyong-konyong. Badai yang terjadi pada saat itu tentunya salah satu yang terhebat sehingga membuat murid-murid Yesus ketakutan. Jika tidak, tentunya sebagian dari mereka yang merupakan nelayan yang berpengalaman, ya apalagi ada Petrus ya, yang sudah terbiasa dengan danau ini tentunya mampu mengatasi keadaan tersebut. Nah Bapak Ibu, Yesus berkata kepada murid-muridnya agar mereka pergi ke daerah seberang danau. Ketika mereka berlayar, Yesus tertidur. Yesus tertidur atau Yesus tidur? Atau Yesus pura-pura tidur. Haleluya. Nah, mengapa Yesus tidur? Nah, ini paling penting kita simak nih ya. Mengapa Yesus tidur? Nah, Saudara, apakah Yesus memang kelelahan, ngantuk ya? Seperti istri saya ya, begitu taruh di mobil dia langsung tidur tuh. Ya. Atau begitu dapat bantal langsung tidur ya. Apakah Yesus capek, lelah sehingga begitu naik perahu dia langsung tidur? Karena dikatakan di sini Yesus tidur. Nah, Saudara, sementara para murid itu belum tidur. Nah, Saudara, ini menarik. Saya simak berulang-ulang kenapa Yesus tidur ya. Padahal Yesus itu kan bukan sekedar manusia 100%. Tapi juga Allah 100%. Iya kan? Sementara murid-murid yang belum tidur dan mereka 100% manusia dan 0% Allah. Artinya kekuatan mereka, tenaga mereka itu terbatas. Nah, berarti di sini kalau Yesus tidur ada faktor lain. Iya dong. Kan Yesus yang mengajak mereka untuk menyeberangi, bertolak ke seberang danau. Marilah kita bertolak. Yesus yang mengajak. Artinya Yesus harus bertanggung jawab.
Kalau saya mengajak saudara untuk pergi, berarti saya bertanggung jawab. Iya kan? Nah, tapi kenapa seolah Yesus membiarkan perjalanan itu dan dia tidur? Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Ingat, Yesus bukan hanya 100% manusia loh. Apakah Yesus ngantuk? Saya kira tidak. Apakah Yesus lelah, capek? Saya kira juga tidak. Tapi kenapa Yesus tidur? Saudara, orang tidur bukan hanya karena capek, ngantuk. Ya kan? Orang bisa tidur walaupun dia mungkin sebelumnya baru bangun tidur. Bisa karena sakit gula, bawaannya kan ngantuk. Iya kan? Habis makan, paketnya kan ngantuk. Apakah Yesus sakit gula? Atau Yesus kekenyangan? Tidak. Berarti faktor apa yang membuat Yesus tidur? Saudara, begini, saya membayangkan. Ketika Yesus naik ke dalam perahu itu, Yesus melihat tidak ada isyarat untuk Yesus diberi peran. Iya kan? Kenapa? Karena murid-murid ini sebagian besar adalah pekerjaannya penangkap ikan. Dan menangkap ikan itu memang hanya di danau itu. Apalagi Petrus. Iya kan? Simon Petrus. Nah, jadi waktu Yesus naik ke atas perahu atau ke dalam perahu itu, mereka tidak memberikan kesempatan bagi Yesus untuk mengambil tanggung jawab perjalanan itu. Mereka biarkan Yesus sebagai penumpang yang mungkin penumpang yang duduk manis. Saudara, daripada nggak ada kerjaan dan kita duduk manis, itu bawaannya tidur. Nah, ini faktor yang membuat Yesus tidur. Karena tidak diberikan tanggung jawab, tidak diberikan bagian, tidak diberikan pekerjaan, ya kan? Jadi daripada duduk manis, ya kan, dan tidak ada kerjaan, mending tidur. Kita kalau ngantuk, ya, tapi kalau kita lagi kerja, itu kita bisa tahan ngantuknya. Ya kan? Nah, Yesus tidak diberi peran. Harusnya ketika Yesus naik ke dalam perahu, karena memang Yesus yang mengajak, maka kalau saya ada di dalam perahu itu, saya akan berkata, Guru, silakan engkau ambil alih perjalanan ini kemana saja. Saya mau tidur. Saudara, ada berapa banyak kita membiarkan Yesus tidur dalam hidup kita. Yesus tidak kita beri peran. Harusnya ada bagian yang Yesus lakukan, ada bagian yang kita lakukan. Tapi kadang-kadang bagiannya Yesus kita mau lakukan. Nah, saudaraku yang kekasih, ini menarik kan? Ya, Yesus tidur. Jadi Yesus tidur bukan karena lelah, bukan karena sakit gula, bukan karena baru selesai makan lalu ngantuk. Bukan karena dia ngantuk, ya, tetapi karena tidak diberi peran. Iya kan? Nah, yang menarik begini saudara, bagaimana mungkin seseorang tidur di dalam perahu yang terombang-ambing layaknya sebuah gabus di atas gelombang air yang mengamuk itu, saudara, ya. Tapi kenyataannya, seberapapun
hebatnya badai saat itu tidak membuat Yesus khawatir. Dan dia asik tidur aja. Bahkan kalau saya bilang Yesus mungkin ya pura-pura tidur. Iya kan? Pura-pura tidur. Kenapa? Karena dia mau melihat dulu nih para murid apa yang mereka mau lakukan. Kenapa? Karena mereka tidak libatkan Yesus. Iya kan? Karena Yesus pernah ngomong, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, sahabat SBS yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat tadi bahwa kenyataannya seberat apapun hebatnya badai saat itu, tidak membuat Yesus khawatir. Tetapi hal itu bukanlah apa yang dirasakan oleh para murid itu. Mereka berpikir bahwa mereka akan segera tenggelam dan mereka akan binasa. Sehingga mereka kemudian membangunkan Yesus. Apakah mereka membangunkan Yesus untuk meminta bantuannya? Iya kan? Apakah mereka membangunkan Yesus dengan tujuan minta bantuannya? Saudara, kalau kita perhatikan tadi, sesungguhnya tidak. Mereka tidak mengharapkan Yesus untuk memberikan pertolongan atau solusi. Pada kenyataannya mereka terkejut, ya kan? Setelah menyaksikan Yesus menenangkan badai. Mereka datang membangunkan Yesus itu hanya mau berkata bahwa guru, kita binasa. Mereka tidak berpikir untuk minta bantuan kepada Yesus. Kenapa saya katakan begitu? Karena kenyataannya ketika Yesus mendemonstrasikan kuasanya, mereka terkejut. Mereka heran. Kalau saudara baca di Matius pasal yang ke-8. Ya kan? Dan mereka bertanya. Ya. Kalau kita lihat di ayat 25. Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Jadi tujuan mereka membangunkan Yesus itu sebetulnya bukan mau minta bantuan, memberikan pertolongan atau solusi, tapi hanya mau berkata bahwa kita binasa. Oleh karena itu Yesus langsung bertindak kan. Dan waktu Yesus bertindak menghardik angin dan air itu. Mereka terkejut, mereka heran. Dan mereka berkata, siapa gerangan orang ini? Artinya mereka belum kenal siapa Yesus. Iya kan? Mereka belum mengerti siapa orang yang bersama-sama dengan mereka 1 hari 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Padahal Yesus ketika bersama-sama dengan mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, menyembuhkan yang sakit. Ya kan? Yang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat. Ya kan? Harusnya mereka waktu badai itu mengamuk, mereka jangan selesaikan dengan kekuatan mereka, jangan. Harusnya mereka langsung datang kepada Yesus. Jangan coba untuk melakukan atau menyelesaikan
persoalan yang dihadapi dengan kekuatan mereka. Kenapa? Karena kekuatan mereka terbatas. Dan bersama dengan mereka ada Yesus yang berkuasa. Iya kan? Nah ini dia saudara ya. Mengapa mereka membangunkan Yesus? Saya mau katakan dengar baik. Hal itu lebih kepada sebuah tangisan putus asa daripada sebuah permohonan minta tolong. Mereka menyerukan tangisan yang dibumbui dengan tuduhan, ya kan? Kalau kita melihat di Markus pasal 4, coba kita lihat ya. Markus ya, pasal 4 ya. Pada ayat 35 di sana kita lihat ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ya kan? Mereka bilang begini, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Jadi mereka membangunkan Yesus itu lebih kepada sebuah tangisan putus asa. Iya kan? Mereka menyerukan tangisan yang dibumbui dengan tuduhan bahwa Yesus tidak peduli kalau mereka itu binasa. Benarkah demikian? Kita kadang-kadang waktu ada persoalan kita tidak minta Tuhan campur tangan. Tetapi kita lebih cenderung menuduh kalau Yesus tidak peduli. Padahal kita yang tidak datang kepadanya. Dia kan sudah berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Maka itu saudara, sebelum kita melakukan segala sesuatu apapun itu dalam aktivitas hidup kita harus datang kepada Yesus. Nah kadang-kadang badai terjadi karena mungkin ada sesuatu dan Tuhan tahu kita sanggup menghadapinya. Nah saudara, seperti murid-murid Yesus pada saat itu, seperti murid-murid Yesus pada saat itu, kita pun kadang berusaha keras untuk mengikuti Yesus. Dan hanya karena kita berlayar atau berjalan bersama Yesus, kita bisa saja merasa tenang dengan sebuah pemikiran bahwa badai tidak akan menyerang kita. Tetapi terkadang badai hebat, badai yang dahsyat begitu ya, menyerang secara tiba-tiba, sekonyong-konyong. Sehingga menyebabkan iman kita
terguncang. Seperti murid-murid Yesus yang bersama dengan Yesus di perahu di danau Galilea itu. Lalu kemudian kita mempertanyakan, mengapa badai yang hebat menyerang orang-orang baik? Dan kita mulai bertanya-tanya, bagaimana caranya kita bertahan? Dan kita menjadi kesal karena Yesus seolah-olah tidak melakukan apa-apa. Kita bisa saja membuat tuduhan yang sama seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Apakah engkau tidak peduli jika kita tenggelam? Saudara, saya mau katakan begini, tentu saja Yesus peduli. Tetapi mungkin Yesus juga percaya bahwa mereka dapat bertahan melewati badai. Dan mereka akan baik-baik saja tanpa membuat Yesus panik seperti orang lain. Iya kan? Jadi kalau ada badai yang melanda hidup kita, sesungguhnya kita sanggup. Karena dikatakan pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Dan kalaupun kita dicobai, dia tidak tinggal diam. Dia memberikan kita kekuatan, dia memberikan kita jalan keluar. Perhatikan ketika mereka datang kepada Yesus. Sikap Yesus yang tenang, ya kan? Yesus santai aja, kemudian bangun lalu menghardik angin dan air itu. Walaupun gelombang yang menurut ukuran mereka akan tenggelam, akan binasa, tapi Yesus tenang-tenang saja. Jadi sikap Yesus yang tenang bukanlah bukti bahwa Yesus tidak peduli. Tetapi bukti bahwa kalau kita percaya kepadanya, ya kan? Dan kita memberikan Yesus mengambil alih semua perjalanan itu, maka semua badai akan teratasi. Kenapa Yesus tenang? Karena Yesus percaya kepada Bapaknya. Demikian juga kalau kita mulai mengambil keputusan untuk mengikut Yesus dan percaya kepadanya, setiap badai dalam hidup ini yang menyerang, apakah itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan lain sebagainya, seyogianya kita tenang-tenang saja. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Yesus sanggup. Dan dia pasti menolong kita. Saudara, setelah Yesus menenangkan badai, dia bertanya kepada murid-muridnya, di mana iman percayamu? Ya kan? Di mana? Ayat 25. Di manakah kepercayaanmu? Hal ini adalah pertanyaan yang sama yang dia mungkin tanyakan juga kepada kita setelah badai berlalu. Saya harus mengakui bahwa jawaban saya mungkin dapat mengecewakan Yesus. Saya pernah juga hampir kehilangan iman sama seperti murid-murid Yesus pada saat situasi buruk melanda kehidupan kami. Apakah itu waktu saya diproses secara hukum? Kemudian dalam perjalanan berumah tangga?
kami terus diproses oleh Tuhan. Saya mulai bertanya-tanya mengapa badai menyerang saya ketika saya sedang berjuang untuk mengikut Yesus sepenuh hati. Saya telah menganggap diamnya Yesus sebagai bukti bahwa ia tidak peduli dan saya sudah menuduh dia. Saudara, karena itu saya mau katakan begini, belajar dari pengalaman. Karena pengalaman adalah guru yang paling baik. Mari kita berjalan bersama Yesus di tengah badai. Amin. Adalah sebuah hal yang mudah untuk percaya kepada Tuhan ketika perjalanan hidup kita berjalan lancar dan mulus. Kita tidak membutuhkan banyak iman untuk menjalaninya. Justru pada saat-saat sulit itulah kita betul-betul membutuhkan iman. Apakah kita akan tetap menjaga iman percaya kita kepada Tuhan? Akankah komitmen kita kepadanya menjadi goyah? Saudara sahabat SBS yang diberkati oleh Tuhan Yesus, beberapa orang menjauh atau pergi dari Tuhan ketika badai itu datang. Dan saya akui juga jujur bahwa saya pernah merasa tergoda untuk melakukan hal itu di masa-masa yang sulit. Ketika itu ekonomi kami sangat terpuruk. Bayangkan saudara, saya di Jakarta hidup pakai kartu kredit. Tidak ada pelayanan, tapi ada kartu kredit, itu luar biasa juga. Yang saya katakan sampai nggak bisa beli susu. Setiap kali anak minta susu dikasih teh. Dan bilang ke dia bahwa ini teh, susu merah. Berpikirlah saya, iya ya, kan saya pelayanan, saya nego sama Tuhan, Sabtu Minggu saja saya pelayanan Tuhan. Senin sampai Jumat saya bekerja di dunia sekuler. Saudara, ketika saya berpikir begitu, segalanya bukan menjadi baik, tetapi terus bertambah buruk. Seharusnya, ya, ketika kita berada dalam situasi seperti itu, kita semakin yakin dan semakin sungguh-sungguh berjalan dengan Dia. Semakin mendekat kepada Tuhan. Sebab Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Iya kan? Cuman persoalannya ketika badai itu datang, kita lupa janji-janji itu, saudara. Dan kita mulai berjalan dengan pikiran kita. Saudara, ketika badai itu datang, persoalan itu datang dalam hidup kita. Kita semakin dekat kepada Yesus. Kenapa? Karena bersama Yesus kita dapat mengatasi masalah tanpa masalah. Amin. Bagaimana doa kita didengar oleh Tuhan? Bagaimana kita memanjatkan doa kita? Ya. Apakah dengan marah-marah, penuh emosi, atau keluh kesah? Apakah doa kita penuh dengan tuduhan kepada Dia yang
sudah mengasihi kita dengan berlimpah sehingga ia rela mati untuk kita di kayu salib. Lalu kita berkata, Tuhan tidak peduli lagi, Tuhan sudah menjauh lagi. Dan kemudian saudara mengambil jalan pintas, tinggalkan Yesus, jadi mualaf. Memang kadang-kadang jadi mualaf itu jauh lebih senang ya daripada menjadi seorang murtadin. Haleluya. Besok saya akan live ya, hari Kamis ya, saya akan live bersama Ibu Fadila. Senangnya menjadi mualaf. Ya kan? Senangnya jadi mualaf, disambut oleh kekasih yang lama, dikasihi atau disayangi oleh mantan. Haleluya. Saya akan live bersama Ibu Fadila. Saudara, ketika pergumulan, ketika masalah, ketika badai kehidupan melanda hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan. Mungkin dengan tangisan, kita mohon dengan sangat. Tetapi yang paling penting adalah kita percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah saudara ragukan bahwa Dia sangat mengasihi saudara. Karena itu badai apa yang sedang engkau hadapi saat ini? Mari kita kembali kepada Yesus dengan iman dan percaya bahwa Dia sanggup menolong kita. Amin. Bahwa kita mampu melewati badai bersama Yesus. Sebab bersama Yesus mengatasi masalah tanpa masalah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, kita dengarkan dulu pujian berikut ini. دورت كتير على شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم قلبي
Ya baik Bapak Ibu, saya percaya pujian tadi dapat memberkati kita semua, amin. Nah baik, mari kita siapkan diri kita untuk bersafaat bagi sahabat. Nah saudara, saya tidak membuka link untuk bergabung, dan saudara saya akan berdoa untuk Bapak Ibu semuanya. Mari kita ambil sikap, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengantar kami sampai pada hari ini, bahkan di malam ini. Sebelum kami beristirahat tidur, kami datang kepada Tuhan. Firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, bahkan memberi rema bahwa bersama Engkau kami dapat mengatasi masalah tanpa masalah. Sebab tidak ada perkara yang sukar, tidak perkara yang mustahil bagi Engkau dan bagi orang yang percaya kepadamu. Terima kasih, kami mau berjalan bersama Tuhan dalam badai kehidupan yang melanda, karena kami percaya selama kami ada di planet yang bernama bumi, ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan. Sebab kami hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Terpujilah Engkau, berkati setiap mereka yang ada bersama hamba pada malam hari ini, yang aktif di live chat. Tuhan kenal setiap mereka. Tuhan mengenal secara pribadi apa yang mereka gumuli, apa yang mereka doakan. Tuhan bukan saja dengar, tapi Tuhan Engkau menjawab doa-doa mereka. Sebab hati kami semua melekat kepada Tuhan. Dan janji-Mu, orang yang hati melekat kepadamu, Engkau berkata jika ia berseru, Engkau akan menjawab. Maka jawablah doa-doa mereka Tuhan, semuanya demi hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati mereka secara pribadi, berkati rumah tangga mereka, berkati suami istri, anak-anak, rumah tangga mereka semuanya. Tuhan buat terobosan-terobosan dalam hidup mereka, dan yang bekerja Tuhan buat promosi sehingga mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami doa untuk Galilea Network. Tuhan Engkau berkati channel ini sehingga channel ini makin berkembang, makin banyak orang yang mendengar, menyaksikan, mengikuti tayangan firman Tuhan setiap hari melalui channel ini. Banyak orang yang diberkati, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan, ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, masa depan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati setiap mereka yang aktif mengikuti di live chat dan yang membagikan link Galilea Network kepada yang lain. Mereka juga sudah menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati dengan umur panjang, sehat, terpelihara, tidak kekurangan. Hidup penuh damai sejahtera, sukacita. Anak-anak mereka terpelihara di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau doa untuk bangsa dan negara di mana kami berada. Tuhan berkati pemerintahannya, presiden Tuhan berkati, wakil presiden, juga para pembantunya Tuhan berkati, juga semua pemimpin di daerah, di provinsi, di kota madya, juga di kabupaten, bahkan di kecamatan, kelurahan, sampai ke di desa, tingkat RW, RT, semuanya diberkati. Mereka memerintah dengan takut akan Tuhan. Kami doa secara khusus untuk Indonesia. Indonesia ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam rancangan Tuhan, dan tetap kondusif menjelang tahun politik 2024. Tuhan berkati bangsa ini, semua anak elemen bangsa yang diberkati, semua anak bangsa Tuhan bawa kepada bilangan orang yang diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami doa juga untuk Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dalam program pelayanan. Tuhan berkati
juga jemaat Galilea Community of Christ terus diberkati, dan hamba doa kiranya Tuhan topang finansial daripada Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia supaya dapat membiayai semua program pelayanan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang berdonasi tidak akan kekurangan, tidak akan miskin, tetapi hidup berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba doa kiranya semua orang percaya dalam perlindungan Tuhan, dan mereka yang masih bimbang mencari-cari keselamatan, Tuhan jumpai mereka dalam seluruh aktivitas religius mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, malam ini kami akan beristirahat tidur, kami akan menikmati malam pemberian Tuhan. Kami akan beristirahat tidur, Tuhan karuniakan tidur yang baik, perlindungan Tuhan sempurna, dan bangunkan besok pagi dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan pada acara Syafaat bagi Sahabat hari ini Rabu 22 Maret 2023. Terus engkau Bapak Ibu ikuti tayangan Sahabat Galilea ya. Dan mari bersama saya memajukan channel ini. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapa kami